Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2017. Sebelum kita mulai sesi pertama, kita akan masuk untuk sesi market driver dulu oleh bersama rekan saya Pak Jasa Adi Mulya. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish secara moderat. Support level berada pada 5346, sementara resistance level berada pada 5438. Market driver hari ini adalah perkiraan inflasi bulan Maret. BI memproyeksikan bahwa bulan Maret inflasi hanya akan sebesar 0,18%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Februari yang sebesar 0,23%. Sementara kalau kita lihat balik ke belakang, hari Jumat kemarin data non-farm payroll Amerika Serikat keluar cukup baik, sehingga ini memperbesar prospek kenaikan suku bunga Federal Funds Rate oleh The Fed minggu ini. Selain itu juga data Purchasing Manager Index Amerika Serikat di bulan Februari berada di level 53,8, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 55,6. Meskipun turun, ini masih di atas level 50 yang mengindikasikan bahwa masih dalam kondisi ekspansi. Sementara data Personal Consumption Expenditure Index ini adalah indikator yang digunakan The Fed untuk menimbang inflasi secara keseluruhan dalam ekonomi. Itu sudah mencapai 1,9% pada akhir bulan Februari. Ya, berikutnya rekan saya Adit akan memaparkan hasil risetnya mengenai emiten Ramayana Lestari Sentosa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini kami akan merilis earnings preview untuk Ramayana Lestari Sentosa, mengingat bulan ini diperkirakan akan merilis laporan keuangan full year-nya. Dari yang kami lihat bahwa tampak pada kuartal 3 kemarin untuk margin perseroan tampak membaik. Di sini kita lihat di grafik sebelah kanan, baik dari sisi gross margin, operating margin maupun net profit margin mengalami perbaikan dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari sisi top line dan bottom line untuk kinerja RALS tahun 2016 kemarin akan berada di atas target kami untuk full year 2016. Namun kalau kita lihat bicara per segmen, tampak bahwa untuk sisi penjualan clothing dan aksesoris atau pakaian dan aksesorisnya ini masih menjadi penopang utama dibanding dengan segmen supermarket, di mana kalau kita lihat pada 9 bulan pertama 2016 kemarin untuk penjualan supermarket cenderung stagnan, sedangkan untuk penjualan pakaian dan aksesoris mengalami peningkatan 10% dari perkiraan kami di kisaran 1,6%. Jadi masih ditopang oleh sisi pakaian. Nah, di sini kita lihat pada grafik yang kedua adalah net revenue untuk perkiraan 2016 mengalami lonjakan cukup signifikan dibanding dengan 2015. Kami mengupgrade target price kami dari sebelumnya posisi Rp900 menjadi Rp1.050, mengingat perbaikan kinerja hingga Q3 kemarin dan proyeksi untuk full year 2016. Namun dan rating juga kami upgrade menjadi hold, mengingat harganya kalau kita lihat di sini pada price to sales band-nya mulai mendekati area tengah yang mana merupakan average rata-rata di kisaran 10.50-nya. Demikian untuk Ramayana Lestari Sentosa. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan untuk saham-saham dalam portfolionya, bisa memasukkan pertanyaan pada question box yang tersedia.
Ya, kami ingin mengkonfirmasi apakah gambar dan suara dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius. Kita sedikit lagi akan memasuki untuk sesi technical terlebih dahulu. Untuk IHSG kami pandang ada peluang untuk technical rebound pada hari ini nih, setelah kemarin ditutup di level 5391 setelah sempat menembus support di 5374. Jadi hari ini harapannya ada technical rebound, namun tampaknya masih cukup minor, artinya belum ada technical rebound signifikan. Untuk technical secara grafik, resisten IHSG ada di kisaran 5415 hingga ke 5425. Jadi penguatan terjadi mungkin akan cukup terbatas, dapat dimanfaatkan untuk sell on strength bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saham-saham yang dipandang secara teknikal, kita ada saham Telkom. Ini memang kemarin ada sedikit koreksi sampai ke level 3920, namun kembali tutup menguat di level 3950. Dalam pandangan kami ini masih dalam posisi uptrend untuk Telkom, dan juga untuk indikator MACD masih menunjukkan adanya kekuatan kenaikan, tren kenaikan, sehingga peluang untuk menguji level 4000 masih terbuka lebar. Namun jika saat di level 4000 ini tertembus dan tidak mampu kuat lebih tinggi lagi, mungkin bisa dapat take profit di kisaran 4010 hingga 4020 dalam pekan ini. Berikutnya ada saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga ini ada dalam tren bearish dalam jangka pendek, namun di sini kita lihat bearishnya cukup kuat tekanannya. Seandainya Bapak Ibu ada barang, mungkin coba bisa trade sell terlebih dahulu, sell on strength, memanfaatkan adanya penguatan sampai ke level 4,5 untuk bisa dilepas dulu, karena kalau kita lihat ini Bollinger Band-nya sudah membuka dan mengarah ke bawah. Ada potensi bagi saham Jasa Marga ini kembali menguji level 4.200 jika seandainya dia menjebol level 4.400. Jadi kami sarankan bagi pemilik barang bisa trade sell, namun kembali akumulasi atau mengganti barang yang dijual ketika sudah mulai memasuki area bottom atau mulai rebound di kisaran 4.200 hingga 4.300. Lalu ada saham BRPT. Untuk Barito ini masih dalam strong bullish untuk tren jangka panjang dan menengahnya. Di sini kita lihat, namun dalam jangka pendek ini sudah memantul kembali dari fase bearish sejak pertengahan Februari hingga ke akhir Februari, dan ini kembali ke level tertinggi sebelumnya di level 2550. Nah, kunci ada di level 2550 ini. Jika dia berhasil menembusnya, maka ada peluang untuk kembali membentuk new high. Namun jika tampak tertahan di level 250, maka akan membentuk double top dan peluang untuk terkoreksi menjadi terbuka lebar. Jadi waspadai di level 2550 ini. Perhatikan jika tidak kuat, maka lebih baik dijual dulu atau sell off strength, dan kembali menantikan adanya pembalikan arah di area bottom, mungkin akan mencapai kisaran 2150 kembali untuk area supportnya. Demikian untuk technical. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ada Bapak Ega Adiasa. Untuk rekomendasi saham yang cocok untuk hari ini apa, dan bagaimana untuk saham Baja dan Trump, apa akan naik? Baik, kita lihat dulu ke saham Baja. Untuk saham Baja masih dalam tren downtrend, Bapak. Kalau kita lihat di sini sebelumnya ada, ini tepat di area support di 280. Jadi perhatikan jika seandainya support ini kembali ditembus, maka ini menjadi bisa berpotensi lanjut downtrendnya dan menyentuh untuk menguji support di kisaran 240 sebagai resisten berikutnya. Di sini juga kita ada MA 200 hari di rentang 275. Jadi perkiraan hari ini masih akan melemah Pak untuk Baja. Jadi Bapak jika belum ada barang, kami tidak rekomend untuk masuk dulu di saham Baja. Berikutnya Trump. Trump ini mudah-mudahan Bapak tidak pegang lama Pak ya di saham ini, karena sifat saham-saham seperti ini spekulasinya cukup tinggi. Jadi disarankan untuk tren jangka pendek saja. Nah, untuk Trump ini ada spek buy, spekulasi beli, karena kemarin sudah mulai memantul dari area support 86. Ini juga sinyal MACD, histogramnya sudah mulai menunjukkan pelemahan
tren menurun dan sudah mulai fase konsolidasi, kemungkinan akan ada tarikan paling tidak menguji resisten di level 137 Pak. Jadi ini namun karena sifat sahamnya sangat high risk, kami sarankan untuk trading saja, tidak untuk di keep di saham baja. Maaf, saham Trump. Lalu untuk trading hari ini, untuk market tampaknya masih cenderung konsolidasi, pun ada kenaikan tidak terlalu banyak. Jadi mungkin saham-saham second liner bisa coba diperhatikan, namun perhatikan untuk saham-saham yang volume cukup besar, artinya ada harga yang naik dan volume cukup besar, itu yang bisa coba ikut beli. Tapi mengingat saham-saham tersebut risikonya lebih tinggi, tetap batasi risiko yang bisa ditanggung oleh Bapak. Terima kasih Pak Ega. Beralih ke Bapak Abdul Roma untuk saham LPKR, INDF, dan ICBP. Baik, LPKR masih dalam fase konsolidasi Pak, jadi cenderung sideways saja. Ini ada di area support, jadi mungkin kalau ada pelemahan sedikit sampai ke level 70 bisa coba ditampung dan tunggu sampai mulai ada pembangunan arah dan target price untuk exit ada di kisaran 760 hingga ke 765 Pak. Jadi ini masih buat trading saja di saham LPKR. Lalu untuk INDF-nya, untuk Indofood juga masih sideways dan ini sudah ada di area resisten 8150, mungkin bisa coba sell on strength di saham Indofood dan nanti coba kembali lagi ambil kalau lontan tengah di kisaran 7.900, namun jika dia jebol 79-nya silakan tunggu sampai ke level 7625 untuk lebih aman ya untuk kembali akumulasi di saham Indofood. Berikutnya ICBP. Untuk ICBP masih dalam downtrend Pak. Jadi lebih baik tunggu dulu sampai mulai ada tanda pembalikan arah untuk saham ICBP ini karena secara Fibonacci fan dia juga sudah break dari support bawahnya tanggal awal Maret kemarin dan ini masih terus bergerak ke bawah. Kita melihat ada area support di kisaran Rp8.000, mungkin dalam waktu dekat akan menguji level 8.000, namun kita belum tahu apakah level 8.000 ini cukup kuat atau tidak, karena kalau tidak kuat maka kita akan menantikan level 7.500 sebagai support berikutnya di saham ICBP ini. Demikian Pak Roma. Lalu Pak David untuk saham KF BWPT, nah kami batasi hanya 3 Pak, mungkin untuk BWPT, GIA dan RAL saja Pak, karena KF masih cenderung sideways. Untuk BWPT ini dalam posisi downtrend Pak, jadi tunggu saja, belum saatnya untuk menangkap. Jadi berarti masih bisa jatuh, tunggu sampai area support kisaran di MA100 di level 290 sampai Rp300. Jadi lebih baik masih wait and see untuk saham BWPT, tunggu sampai sudah mulai stabil baru bisa mulai kembali akumulasi. Lalu saham Garuda. Untuk Garuda juga masih dalam fase sideways, ini kisaran cukup sempit bahkan di kisaran 335 hingga ke 345. Jadi tidak untuk trading juga belum cukup maksimum, mungkin bisa pilih saham lain dulu Pak sebelum ke saham Garuda. Namun jika Bapak sudah ada barang bisa di hold saja selama dia tidak menembus bawah 335 maka masih aman untuk ditahan. Berikutnya Ramayana sudah mengalami pembalikan arah pasca terkoreksi cukup dalam pada pekan lalu hingga ke level 1095 closingnya. Nah kemarin ini ada di area support di area resisten 1200, jadi hari ini jika mampu breakout level 1200 maka berpeluang untuk melanjutkan penguatan sampai ke level 1250. Namun jika tidak kuat mungkin akan bertahan untuk menguji support di berikutnya di level 1160 Pak untuk Ramayana. Demikian Pak David. Beralih ke Pak Robertus Emmanuel untuk saham perbankan menjelang kenaikan suku bunga The Fed. Untuk perbankan dan lebih mungkin untuk secara ISG keseluruhan tampaknya sudah mulai mengantisipasi. Justru akan buruk jika seandainya The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga karena tone di market saat ini sudah mempersiapkan diri untuk kenaikan suku bunga The Fed. Untuk perbankan mungkin lebih kuncinya kita
perhatikan tingkat inflasi dan juga NPL-nya Pak, karena kalau inflasi menguat kemungkinan juga mereka akan menaikkan suku bunga, dan juga NPL jika masih belum ada tanda penurunan, maka bank-bank yang kemarin laba tergerus karena melakukan pencadangan yang besar masih belum bisa mampu mengembalikan pencadangan ke laba, jadi masih akan cukup tertekan labanya tahun ini. Jadi itu katalis untuk sektor perbankan menurut kami. Lalu Bapak Tommy Tarigan, untuk saham keras apakah baik untuk long term? Bagaimana TA untuk Trump dan Jasa Marga? Baik untuk Krakatau Steel kemarin masih bukan kerugian Pak untuk keras, dan juga untuk baja ini agak susah karena pasca Cina ekonomi Tiongkok melambat, supply baja di dunia ini mengalami oversupply, di mana pabrik-pabrik baja di India seperti Mittal, lalu juga pabrik-pabrik Tiongkok banyak mengurangi kapasitas produksi. Jadi untuk secara baja, secara industri tidak begitu bagus, dan juga untuk keras sendiri beberapa waktu lalu kalau dibandingkan tingkat efisiensinya ini masih kalah dengan pabrik-pabrik baja di Asia lah, yang jadi secara margin ini cukup berat dari sisi keras. Jadi mungkin bisa coba cari saham lain untuk disimpan Pak, untuk saham baja. Lalu untuk Trump tadi sudah kita bahas sedikit, ini ada peluang untuk kembali rally Pak, namun ini high risk, jadi sifatnya spec buy untuk saham Trump. Bisa diikuti jika seandainya volume juga cukup tebal, karena kalau kita lihat dari indikator pure technical ini ada peluang untuk pembalikan arah menjadi menguat kembali dalam waktu dekat ini di saham Trump. Lalu Jasa Marga. Nah, Jasa Marga tadi juga sudah kita bahas, ini sebenarnya dalam fase downtrend Pak. Kemarin sempat mencoba bertahan di support MA50, namun tampaknya tidak kuat sehingga jebol ke bawah. Jadi kalau jebol ke bawah ini masih melanjutkan penurunan ya. Ada area support di kisaran 4.400 lebih dahulu, namun jika dia gagal bertahan di 4.400, maka kita akan menentukan level 4.200 sebagai area support berikutnya Pak. Jadi jika Bapak udah kadung ada barang di atas atau harga mahal, bisa coba tunggu sampai mulai melandai untuk kembali averaging down di saham Jasa Marga. Nah, meskipun secara fundamental sebenarnya saham ini tidak ada masalah karena kenaikan baik laba maupun revenue pada tahun 2016 lalu cukup baik di saham Jasa Marga ini. Lalu juga Jasa Marga berencana untuk menjual 2 ruas tol JOR W1, ruas Kebonjeruk hingga Penjaringan. Jadi perusahaan berusaha untuk melepaskan tol ini untuk menggait proyek lainnya, dan juga proyek properti seperti yang melalui anak usahanya PT Jasa Marga Properti. Jadi perusahaan berusaha untuk mendiversifikasi usaha di luar jalan tol ini, which is ini sebenarnya bagus in the long run untuk Jasa Marga, namun untuk jangka pendek tampaknya masih coba tunggu sampai area support 44 lalu berikutnya di 4250 Pak. Demikian Pak Tommy. Berikutnya Ibu Suryani untuk Pakuwon, LPKR, dan MLPL. Baik Ibu Suryani. Pertama kita saham Pakuwon. Untuk Pakuwon ini masih cenderung sideways. Ibu kita lihat di sini ada resisten di kisaran Rp600. Jadi mungkin jika hari ada penguatan di kisaran 600 bisa coba SOS dulu sell on trend dan kembali tampung di kisaran 560 hingga 565 Bu. Jadi ini lebih baik untuk diperdagangkan saja selama dia belum bisa breakout level 600 dengan signifikan. Nah, sisi lain kalau kita lihat dari pergerakan moving average baik 200 hari hingga 20 hari ini sudah mulai melandai, dan bahkan MA20 sudah mulai ada tanda-tanda bangkit. Kita lihat seandainya dia sudah mulai bangkit semua, maka kita menantikan jika breakout level 600 bisa diikuti dan berpeluang bagi saham Pakuwon ini untuk kembali ke level 650-nya. Namun kuncinya adalah dia harus breakout level 600 dengan volume tebal dan juga indikator penopang seperti MA20 kembali golden cross dari MA50-nya. Demikian Ibu Suryani. Lalu LPKR juga tadi sudah kita bahas sedikit di review kembali. Ini masih cenderung sideways Bu, dengan rentang antara 710 hingga ke 775. Jadi rentang tersebut bisa digunakan untuk trading karena sekarang sudah mulai berada di area support. Mungkin bisa coba Ibu buy on weakness di kisaran 710 hingga 720 Bu, untuk kemudian take profit di kisaran 775 hingga ke 800. Demikian.
Lalu MLPL untuk multipolar dalam tren jangka pendek ini masih melemah Ibu, jadi kami tidak sarankan untuk masuk dulu, dan juga ini ada di kemarin menembus support 340 meskipun ini bentuknya doji atau ada peluang pembalikan arah, namun tampaknya masih akan minor pembalikan arahnya. Kalau ingin scalping atau one day trade bisa coba ambil kisaran 340, namun take profit di 345 hingga 350 maksimum. Namun jika Ibu lebih untuk amannya masih wait and see saham ini, karena tampaknya support 340-nya ini akan jebol, dan lebih baik tunggu di kisaran 325 untuk saham MLPL. Berikutnya untuk pertanyaan dari Ibu Pramesti, saham Aisyah, BBTN, dan Sril. Untuk Aisyah sekarang masih fase sideways kemarin, namun ini sudah ada di area resistance di 2200. Nah, kalau pasca rally dari level 1950 hingga ke 2200 ini sudah mulai ada konsolidasi di atas di level 2200. Jika Ibu ada barang mungkin bisa coba sell on trend dulu Bu, dan nanti menantikan kembali di level support 2050 untuk kembali akumulasi di saham Aisyah. Namun jika seandainya penembusan level 2200 ini disertai dengan volume cukup tebal, maka bisa diikuti. Namun ada peluang untuk rally, namun tampaknya kami lebih cenderung untuk sell on trend di saham Aisyah dalam waktu dekat ini Bu. Lalu saham BBTN. Untuk BBTN ini dalam fase rally jangka pendek dan berpotensi untuk kembali menguji level tertinggi di level 2275 kemarin. Jadi jika sudah ada barang bisa di hold di saham BBTN, dan jika dia breakout level 2275 atau 2280 kemarin, maka ini berpeluang untuk membentuk new high. Kalau kita lihat di sini kenaikan dari 1110 hingga ke 2270, maka ini ada kenaikan sekitar 160 poin, dan kalau kita tambah lagi 160 dari 2020 maka bisa mencapai 360 poin, dan juga 360 tambah 2030 menjadi hampir 2400 untuk targetnya di saham BBTN, dengan syarat dia harus bisa breakout level 2280 sebagai level tertinggi sebelumnya. Lalu Sril. Untuk Sril, nah ini kemarin sudah seperti diduga akan ada penurunan tajam kemarin sampai ke level support di 345. Nah ini sudah hari ini juga dibuka masih moderat di kisaran menjaga support di level 340-an. Kita perhatikan hari ini jika dia mampu bertahan dalam 2-3 hari ke depan, maka bisa kembali trade buy di saham Sril, spek buy tepatnya. Namun jika dia menjebol MA20-nya dan kembali ke bawah, maka kita menentukan level 300 sebagai support kita. Jadi masih wait and see Pak untuk saham Sril. Untuk konfirmasi saja, jika ingin trade buy di saham Sril mungkin bisa tunggu ketika ada kenaikan signifikan pada hari pertama, karena kalau kita lihat saham Sril ini jika ada kenaikan bisa berlangsung 3 hingga 5 hari, jadi masih bisa diikuti di hari pertama dan kedua, tidak terlalu terlambat di saham Sril. Jadi untuk lebih amanah tunggu sampai mulai ada rally Pak, baru bisa diikuti saham Sril. Lalu pertanyaan berikutnya, dari Bapak Suharta Tirta. Maaf, untuk Bapak Antonius Leo untuk Doi dan Asa. Baik. Untuk Doi ini ada tren
perlemahan dalam jangka pendek ini bisa coba sell on terlebih dahulu. Kita lihat apakah dia mampu menjaga support di 680-nya. Jika tidak mampu, maka kita menantikan level 620 sebagai support berikutnya. Jadi masih wait and see Pak untuk saham Doit. Jika Bapak ada barang mungkin bisa sell on terlebih dahulu di kisaran 730 sampai ke sana. Namun jika Bapak ingin averaging down, bisa tunggu sampai ke level 620 hingga ke 630. Lalu untuk ASA ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan Pak. Namun karena kalau kita lihat dari gerakannya cenderung agak lebar, jadi bisa coba trading untuk one day saja, tidak untuk di hold dulu di saham ASA, lebih baik untuk trading jangka pendek saja, demikian. Berikutnya Ibu Maulidah Ida, untuk saham RALS-nya tadi sudah kita bahas, ini hari ini sedang berusaha untuk menguji resisten Ibu, jadi masih coba wait and see. Kalau kita lihat dari indikator MACD, seharusnya masih bisa lanjut penguatan untuk ke level 1250. Jadi masih tunggu dulu hari ini. Jika dia break 1200 bisa diikuti karena next target 1250. Namun jika 1250 ini kuat ditembus, maka next target ke level 1300. Demikian Ibu Ida. Berikutnya Pak Satrio, untuk sell sudah kita bahas tadi, SMDR. Ya, SMDR ini sebenarnya lama diam saham SMDR. Secara fundamental ini valuasi cukup menarik, namun karena volumenya tidak banyak, maka ya, cukup spekulatif saham SMDR, dan kemarin sudah naik sampai ke level 6,5 setelah sebelumnya lama di level 5.200-an. Jadi ini kalau kita lihat sebelumnya kenaikan tinggi ini berlangsung sampai 3 hari saja, mungkin hari ini bisa coba sell on terlebih dahulu di kisaran 6.600 atau tunggu sampai ada pembalikan arah bagi saham SMDR untuk kembali take profit. Demikian Pak. Lalu Adikarya. Untuk Adi masih dalam tren uptrendnya Pak, namun 1-2 hari ini tampaknya akan cenderung berkonsolidasi. Mungkin bisa coba buy on weakness di area support MA20 di kisaran 2220 hingga 2230. Lalu Bapak atau Ibu Piong, untuk saham WSBP, Trump dan SSMS. Trump sudah kita bahas tadi. Untuk WSBP, WSBP ini ada di area support Bu, jadi Pak Bu, jadi mungkin bisa coba kembali akumulasi di level 540, 535 hingga 50, dan tunggu saja adanya pembalikan arah di saham ini. Untuk target pertama kisaran di 560, namun jika kuat maka next target ada di level 580. Lalu SSMS ini dalam fase pembalikan arah dari 3 hari terakhir, dan ini sedang menguji area resisten di level 1500. Ada peluang level 1500 ini ditembus ke atas, maka bisa ditunggu sampai ke level kira-kira di 1600 untuk kemudian bisa take profit terlebih dahulu di saham SSMS. Berikutnya Pak Roy Barus untuk saham ACES, Pakuan, dan APLN. Untuk Pakuan tadi masih di kisaran support resisten 560 hingga 600 Pak, jadi mungkin bisa SOS di area 600. Lalu untuk saham ACES-nya atau S Hardware ini bisa sell on trend karena sudah mulai ada di area resisten di 800, mungkin coba bisa SOS dan ambil kembali di area 750 untuk saham ACES. Lalu APLN, untuk APLN masih cenderung sideways, namun bisa ditradingkan jangka pendek dengan rentang cukup sempit di kisaran 220 hingga ke 230. Namun jika Bapak ingin hold saja, ini boleh karena sudah mulai memasuki fase konsolidasi pasca downtrend sejak bulan Agustus tahun lalu hingga ke bulan Desember, dan ini sudah ada fase sideways. Jadi jika Bapak ingin keep boleh, dan mungkin bisa coba buy on weakness untuk akumulasi sedikit-sedikit di saham APLN ini. Lalu Pak Adi Widyarta untuk saham UNTR.
Untuk UNTR ini kenaikan tampaknya sudah agak mulai terbatas, mungkin bisa coba sell on strength di area 26.400 hingga 26.600 Pak. Jadi dan kembali akumulasi di area MA20 yang mana dalam waktu dekat ada di area 24.800 hingga ke 25.000 untuk area supportnya. Lalu Pak Tommy Yandri untuk saham Java ke depannya. Nah, untuk Java sendiri kemarin labanya cukup bagus kenaikannya, dan untuk sahamnya sendiri kita bisa coba melihat sekarang ada di area support di kisaran 1590 hingga 1600, mungkin bisa coba buy on weakness di saham Java di area 1600. Karena kalau kita lihat dari sisi stokastik maupun MACD sudah ada di area oversold dan ada peluang untuk pembalikan arah dalam waktu dekat ini. Demikian Pak Tommy. Lalu Pak Bima, saham BNGA dan Adikarya, apakah masih bisa entry baik saham BNGA? Untuk BNGA ini bisa spek buy, ini sekarang sudah ada di area kisaran Rp1.000 ini, area psikologis untuk resistennya kemarin. Namun jika dia breakout level 1000 dengan volume cukup tebal bisa diikuti karena berpeluang untuk kembali menguji level resisten 1080. Untuk Adikarya mungkin bisa buy on weakness Pak untuk 2 hari ini karena sedang ada dalam fase konsolidasi. Mungkin bisa coba saat dia sampai ke area 2220 yang mana merupakan EMA 20 harinya, ini bisa di akumulasi dan kita menantikan adanya tarikan sampai ke level 2400 kembali untuk kembali take profit di saham Adikarya. Lalu Pak Agustinus untuk saham Excel, Bapak masih hold? Baik, kita lihat untuk Excel apakah dia cup and handle-nya terkonfirmasi. Ya, kalau dari sisi indikator sebenarnya masih ada peluang untuk menguat Pak untuk saham Excel dari sisi handle-nya. Namun tampaknya hari ini agak terbatas, jadi mungkin 3000 ini adalah level krusial. Jika level 3000 ini bisa ditembus, maka masih melanjutkan untuk konfirmasi pembentukan handle dari pola cup and handle-nya. Namun jika dia kembali ke bawah, asalkan tidak menembus support 2850, ini masih bisa di-keep. Lalu Ibu Foni untuk KF, Adaro, dan AALI. Untuk KF masih dalam cenderung downtrend Ibu, dan meskipun sempat menguat pada 2 pekan lalu, namun kembali melemah, dan seandainya dia mampu bertahan di atas level 1800 maka ini bisa kembali diakumulasi dan bisa take profit di kisaran 2050. Namun jika dia menembus 1800 dan bahkan breakdown dari level terdahnya di level 1750 pada sebelumnya, maka ini arahnya menjadi ke bawah kembali dan lebih baik untuk trade sell di saham KF. Lalu untuk saham Adaro hari ini dibuka kembali melemah dan menembus MA 100-nya. Ini menjadi kurang begitu bagus secara teknikal bagi saham Adaro. Namun jika ada penurunan drastis kembali atau patah ke bawah, maka perhatikan ketika ada pembalikan arah itu ada terjadi bottom fishing, bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat untuk mengail keuntungan cukup besar di saham Adaro. Namun perhatikan ketika ada bottom fishing baru kita bisa masuk. Namun jika masih dalam posisi merah begini, sebaiknya tunggu sampai ada pembalikan arah. Lalu saham AALI. Untuk AALI jangka pendek masih peluang untuk koreksi Ibu. Ini di sini kita lihat ada support kisaran 14.700 yang mana merupakan Bollinger Band batas bawah, dan juga untuk trennya masih belum bisa mematahkan dari downtrend channelnya. Ini jadi kami sarankan masih coba trade sell saja di saham AALI ini. Lain halnya jika seandainya ketika sebelum mencapai level 14.700 dia sudah berhenti pelemahan dan kembali memantul ke atas, maka ini ada peluang untuk berbalik arah menjadi uptrend karena dia sudah membentuk pola higher low. Jadi tunggu saja, saat ini masih wait and see, belum ada sinyal untuk masuk di saham AALI. Lalu Bapak Fian Puji Hikmawan untuk saham Alam Sutra.
Untuk Alam Sutra masih cenderung sideways Pak, dan ini ada di area support 365. Jika level support 365 ini jebol ke bawah, apalagi ditambah dengan volume cukup tebal, maka masih wait and see dulu. Kita tunggu apakah level 345 yang mana merupakan support berikutnya cukup kuat atau tidak. Jadi masih tunggu di saham ASRI, belum bisa untuk masuk. Beralih ke Telkom dan Sril dari Bapak Leonard Nugroho. Untuk Telkom tadi masih ada peluang untuk penguatan, namun tampaknya level resen 4000 cukup berat bagi saham Telkom, mungkin bisa digunakan untuk take profit sementara waktu dan kembali akumulasi ketika mendekati support di kisaran 3880 Pak untuk saham Telkom. Lalu Sril, untuk Sril kita lihat 2-3 hari ini apakah dia masih mampu bertahan di atas MA 20 harinya di kisaran 340 hingga 350, namun jika dia jebol ke bawah maka masih tidak untuk masuk di saham Sril. Namun jika masih mampu bertahan, bisa coba mulai spec buy di saham Sril dan manfaatkan adanya lonjakan kenaikan berikutnya untuk trade buy. Namun kami sarankan saham ini berisiko cukup tinggi, jadi tidak untuk di keep dalam jangka waktu panjang. Lalu Bapak Chandra Chang untuk WSBP dan Antam, apakah sudah bisa masuk? Untuk WSBP bisa coba Pak, tadi sudah ada di area support di 540, 530 hingga 50, 535 hingga 540, tampaknya bisa spek buy, namun kami sarankan masuknya bertahap Pak, karena memang belum ada pemberian arah secara signifikan, jadi masih spekulatif sifatnya. Jika ada pemberian arah sampai ke level 545 bisa menambah porsi, namun jika dia justru jebol di 535, bisa mungkin trade sell dulu dan menantikan level support berikutnya di kisaran 520. Namun tampaknya 535 ini akan bertahan cukup kuat, jadi bisa coba dimanfaatkan untuk mulai sedikit-sedikit spek buy di saham WSBP. Lalu Antam, aneka tambang masih belum bisa Pak, coba tunggu dulu sampai berapa hari atau sampai ada pemberian arah secara signifikan di saham Antam baru boleh ikut, karena sekarang ini dalam posisi downtrend dan belum ada tanda-tanda pemberian arah. Berikutnya Bapak Rizky Aprian Budi. Untuk saham Excel dan Telkom, Excelnya sudah kita bahas, Telkom juga, cuman akan sedikit di review. Untuk Excel masih agak ketahan Pak, jadi mungkin tunggu konfirmasi break 29 baru bisa diikuti, namun maaf di 3000 baru bisa diikuti. Jika dia justru menembus ke bawah kembali menuju ke level 28, lebih baik tunggu dulu, tidak untuk beli dulu di saham Excel. Harapan adalah jika dia break 3000 maka akan menuju ke level 3241 yang mana merupakan adalah bibir dari pola cup and handle-nya. Untuk Telkom jangka pendek sebenarnya berpeluang untuk menguji 4000, namun tampaknya agak tertahan di 4000, mungkin bisa coba sell on sell lebih dulu di 4000 dan kembali akumulasi di kisaran 3880. Beralih ke Pak Agustinus Sugianto untuk saham LSIP MYO bisa dijadikan long term. Untuk MYO kami belum melihat secara fundamentalnya Pak, namun jika fundamentalnya sudah ada pembaikan atau konsisten dia membukukan laba dan juga revenue tidak fluktuatif, setelah valuasi yang menarik ini bisa disimpan dalam jangka panjang. Jadi untuk saham-saham yang untuk investment adalah kita harus lihat dari fundamental perusahaan itu sendiri, apakah bisnisnya sustainable, lalu juga laba yang diperoleh stabil, dan juga revenue-nya juga stabil. Artinya kalau revenue streaming tidak stabil maka ini patut dipertanyakan untuk going concern perusahaannya. Lalu LSIP dari Ibu Feni Gunawan. Untuk LSIP masih very strong bearish Ibu, jadi masih tunggu saja. Kita lihat ini support tampaknya di kisaran 1450 sudah dekat, namun jika level ini kembali tembus maka sebaiknya tunggu sampai ke level 1380 untuk support berikutnya. Jadi masih very strong bearish Ibu di saham LSIP. Jika saatnya sudah mulai melandai atau masuki fase konsolidasi baru boleh diikuti dan ditradingkan dalam jangka pendek saja. Namun untuk saat ini masih belum bisa masuk Ibu.
Berikutnya Pak Suharta Tirta untuk Garuda, BWPT dan Mcor. Untuk Garuda, GIAA masih sideways Pak. Jadi mungkin jika Bapak ingin trading bisa ditradingkan dengan rentang 335 hingga ke 350 saja. Berikutnya BWPT, ya tampaknya hari ini juga masih melanjutkan penurunannya Pak. Jadi coba tunggu di support MA100 ya di level 300. Jika mampu bertahan bisa coba SPP. Namun dalam posisi terjun bebas seperti ini kami tidak sarankan untuk menangkap karena lebih berisiko untuk lanjut penurunannya. Jadi tunggu sampai ada fase konsolidasi baru kita bisa mulai masuk di saham BWPT. Lalu Mcor juga tampaknya sudah mulai mengakhiri fase kenaikannya dan bersiap-siap untuk kembali terkoreksi. Jadi kami sarankan untuk sell on atau jual saja di saham Mcor dan tunggu sampai kembali fase konsolidasi untuk kembali masuk di saham Mcor. Lalu Ibu Vivi untuk Gajah Tunggal. Untuk saham Gajah Tunggal dalam jangka pendek berpeluang untuk kembali terkoreksi dan menguji support di level 1025. Jadi masih wait and see di saham Gajah Tunggal. Sementara untuk tren jangka menengah ini juga masih sideways dengan rentang Rp1.000 hingga ke 1.200 untuk rentang tradingnya. Demikian Bu Vivi. Lalu Bapak Dedi, saham Adaro support resistennya. Untuk Adaro ini sama seperti BWPT masih dalam tren melemah Pak. Jadi saya tunggu. Ini kemarin support pas di area MA100 di level 1600 dan tampaknya tidak terlalu kuat. Jadi coba tunggu sampai ke level 1500 apakah kita bisa melihat pantulan di level tersebut. Terakhir ada dari Bapak Irfan Fatah untuk Wika dan Waskita. Untuk Wika masih dalam tren sideways dengan rentang 2330 hingga 2600. Jadi ini dan jangka pendek juga masih mengarah ke bawah Pak. Jadi masih coba tunggu dulu sampai ke support 2330 untuk lebih amannya. Jadi masih agak cukup panjang perjalanan. Lalu Waskita. Untuk Waskita ini sedang ada di area support 2400. Perhatikan jika level ini dijebol maka tunggu saja sebaiknya di level 2300 untuk kembali akumulasi. Namun jika dia mampu rebound maka resistennya ada di kisaran 2500. Demikian Pak Irfan Fatah. Untuk Pak Robert, untuk rekomendasi minggu ini mengingat untuk gerakan IHSG secara teknikal tampaknya kenaikan juga terbatas di level 5400. Kemungkinan untuk saham-saham second liner ke bawah yang berpotensi untuk bergerak dibanding blue chipnya. Jadi juga mungkin saham-saham itu bisa lebih dipilih. Namun perhatikan juga saham-saham yang ditopang oleh volume yang tebal untuk bisa diakumulasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 30 menit kita memasuki sesi pertama. Kami akan cukupkan PMMC untuk hari Senin ini. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi.